warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Ibu Erlina Indrawati dan Ibu Linda Alfiota selaku calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan. Bismillah, hari ini kita akan memulai kegiatan diseminasi pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah pendidikan guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu di SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan. Sebelumnya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas yang sangat dinanti. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya sebagai moderator akan menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, sesi pertama, materi dari Mem Lina. Keempat, diskusi. Kelima, lanjut sesi kedua. Keenam, sesi diskusi lagi. Ketujuh, doa. Dan terakhir, penutup. Sebelum memulai kegiatan hari ini, semoga kita diberi kelancaran. Marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, staf SMP Pemerintah yang menghormati, alhamdulillah syukur pada pagi dan siang ini kita masih diberikan kekuatan serta kesempatan untuk dapat berhadir di ruangan ini dalam rangka yaitu pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah kita. Selawat beriring salam hari sebagai berjunjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayat kita dan amin. Bapak dan Ibu guru, ustaz-ustaz serta nanti sebagai narasumber salah satu rekan kita yaitu Ibu Erlina MPD. Pada hari ini kita dapat bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berbangga bahwa pada hari ini diberi kesempatan untuk sama-sama berbagi ilmu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu sekolah penggerak dan kurikulum mereka belajar. Sebelum memulai ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa kita semua adalah diharapkan oleh pemerintah itu memang pembelajar. Nah, sebagai seorang pembelajar kita tidak pandang usia. Jadi semua yang ada umat manusia di dunia ini adalah pembelajar, baik itu guru, orang tua, warga masyarakat, diharapkan adalah pembelajar dan memang itu adalah realitas kenyataan di lapangan. Nah, sekarang pemerintah kita lebih memfokuskan tekankan lagi masalah pembelajar itu, karena tanpa belajar, tanpa kita sebagai pembelajar kita tidak mengerti apa-apa. Nah, kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan berupaya bagaimana untuk menanamkan sikap atau minat untuk menjadi pembelajar itu. Itu yang paling biar pemerintah ini bagaimana kita menanamkan itu sehingga hasilnya nanti yang diharapkan itu kita semuanya menjadi pembelajar. Itu kalau kita sudah menjadi pembelajar tentunya kita
tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tidak memandang kondisi. Kita akan selalu belajar dan tidak memandang dengan siapa kita belajar. Tidak peduli itu. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai jiwa pembelajar tadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Intinya idenya itu. Jadi dengan kita menjadi pembelajar, tentu pola hidupnya akan lain dengan orang yang belum menjadi pembelajar. Harapan kita semua kepada rekan kita Bu Rena MPD serta Bu Linda SPD, kita bersyukur mereka berdua ini adalah guru penggerak, yaitu periode angkatan 6 Provinsi Bengkulu. Dan kita bangga pada hari ini mereka bisa berbagi dengan kita. Jadi sebagai ketua, mari kita sama-sama hari ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan kalaupun ada yang perlu nanti ditanyakan atau ada ganjalan saat diskusi, sampaikanlah. Harapan kita, apa yang kita lakukan hari ini akan membawa hasil yang positif dan membawa dampak yang baik terhadap sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Itu harapan kita. Dan kepada narasumber nanti Bu Darlena dengan Bu Linda, kami aturkan terima kasih apa yang telah Anda dapat, imbaskan kepada kami. Mudah-mudahan dengan ada pengimbasan hari ini, rekan-rekan yang belum menjadi guru penggerak, mudah-mudahan akan tertarik dan cepat mengikuti seleksi sebagai guru penggerak. Tidak ada lagi keraguan terhadap rekan-rekan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Itu harapan kami, dan sebagai guru penggerak, harapan kami juga untuk menjadi model penggerak di sekolah ini, sehingga rekan-rekan bisa tadi mengambil pembelajaran dari kalian berdua, sehingga bisa ditiru dan diterapkan di sekolah kita ini untuk menjadi kebiasaan atau harapan dari pemerintah dan harapan kita semua sebagai pendidik dan harapan orang tua sebagai masyarakat terhadap peserta didik yang kita didik tersebut. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan tentang pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan ada pendidikan guru penggerak angkatan 6 Provinsi Bengkulu ini nanti di sekolah pusat ini akan membawa anak kita akan lebih baik. Yang hari ini akan disampaikan tentang budaya positif berhubungan dengan positif di sekolah kita. Maka kita yang belum tahu akan menjadi tahu, apa yang selama ini kita lakukan mungkin belum pas, akan menjadi perubahan. Itu yang kita harapkan. Jadi tadi sudah dibuka oleh bagaimana pembawa acara. Kami ucapkan selamat untuk melaksanakan pengimbasan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat dilakukan oleh Allah Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberi semangat dan sangat mendukung untuk para dewan guru mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 yang sedang melaksanakan pendidikan. Oke, sesi yang selanjutnya yaitu Mem Erlina Indrawati SPD MPD akan berbagi ilmu tentang materi pengimbasan tentang budaya positif di sekolah, dan kepada Mendina akan belum ada dosa. Dulu agama Islam belum ada perintah sholat, kita nggak sholat sah-sah saja. Tapi kalau sholatnya sudah turun, baru berdosa kita melanggar.
tidak mengerjakan sholat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ini adalah pencerahan bagi saya dan juga kawan-kawan. Mungkin metodenya akan saya rubah. Saya akan lebih lemah lembut dan juga lebih bijaksana. Mungkin karakter yang saat ini saya adalah menjadi lebih feminim kayak gitu. Mungkin saya terima kasih Bu Dina dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih ya. Interaktif. Tadi pesan terakhir Pak Timbul katanya setelah ini akan menjadi feminim dan lemah lembut. Jangan Pak, jangan berusaha menjadi orang lain. Jadi kodok tuli aja sukses Pak, apalagi jadi orang seperti kita. Apalagi jadi orang kuliah. Tidak, tetaplah menjadi diri sendiri, hanya mengambil positif dari setiap ilmu yang kita dapat. Selanjutnya kita masuk pada sesi sesi kedua, yaitu materi implementasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Linda Alfianta SPD. Kepada Bu Linda disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMP 14 Bengkulu Selatan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia hadir hari ini dalam rangka kami melakukan pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif dari program Guru Penggerak yang beberapa bulan ini sudah kami ikuti. Salawat dan salam saya aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa menikmati zaman yang terang benderang yang membahagiakan seperti saat ini. Di hari acara ini saya melanjutkan, tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail dan rinci dari senior saya Ibu Erlina Indrawati. Saya di sini akan mencoba menjelaskan kembali sekaligus melengkapi dari apa yang telah beliau jelaskan sebelumnya. Jika nanti ada yang kurang pas, bukan arti di sini saya ingin menggurui atau menjudge sebelumnya salah, tapi di sini hanya kita berproses. Yang namanya proses, semoga kita bisa menuju ke yang lebih baik. Baiklah, karena hari sudah siang, kita coba dulu untuk ice breaking, mengembalikan semangat kita semua. Dimohon semuanya berdiri, Bu. Iya, dimohon semuanya berdiri. Kita coba ice breaking, mengembalikan semangat kita, ya, mengembalikan fokus kita. Di sini saya coba awali dengan tepuk semangat. Semuanya mungkin tahu tepuk semangat. Ajarin Bu. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Sama-sama ya Bu. 1, 2, 3. Jangan duduk-duduk, kita coba permainan kata sedikit. Untuk permainan kata ini, cluenya siang ini yaitu menggunakan kata kerja, lalu kita sambung kata dari kata terakhir. Ya, seperti yang biasa kita lakukan di room Zoom. Ya, saya mungkin awali dengan saya lanjutkan dengan Nina dan ditunjuk ke Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Mungkin saya awali dengan kata jadi kalimat. Iya, saya akan memberikan contoh sekaligus kita lanjutkan. Seperti itu ya Pak ya. Saya awali dengan kalimat, tadi malam saya tidak tidur membuat PowerPoint untuk diseminasi budaya positif.
Kalimat akhirnya adalah budaya positif. Silakan Ibu Erlina bisa. Budaya positif adalah budaya yang harus kita terapkan kepada anak murid di sekolah berdasarkan motivasi intrinsik yang berasal dari kemauan dalam diri murid tersebut. Jadi kata terakhirnya adalah motivasi intrinsik. Sebagai budaya motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri. Maka sebagai seorang guru kita harus melakukan motivasi tersebut pada kita sehingga melakukan perubahan yang positif terhadap tingkah laku didik kita. Perubahan yang Perubahan positif harus kita tumbuhkan di sekolah kita, karena sekolah kita adalah ulangi ya. Budaya positif harus kita tumbuhkan di lingkungan sekolah kita agar peserta didik kita merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran adalah proses mentransferkan sebuah ilmu kepada seorang guru kepada anak didik, dan pembelajaran ini diharapkan dapat membentuk sebuah karakter anak. Ya, budayanya positif. Salah satu karakter anak kita biasakan anak kita pada saat mau pulang. Anak-anak diharapkan menunjukkan suatu karakter. Setiap anak menyalami guru, membuktikan bahwa anak kita itu mempunyai karakter yang positif, sehingga nanti ini membawa kebudayaan, budaya dan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Diri sendiri. Yang nggak bisa nyanyi. Yang berhubungan di kalimat itu. Yang nggak bisa rayu yang ngasih mic. Bukan diri sendiri. Kalimat. Budaya positif ya. Diri sendiri. Mari kita lakukan budaya positif mulai dari diri kita sendiri untuk mengajak orang-orang di sekitar kita, baik itu peserta didik dan guru-guru yang lain. Guru yang lain. Guru adalah digugu dan ditiru. Digugur dan ditiru. Kebaikan setiap orang mungkin tercetus dari hati nurani. Keberhasilan sebuah pembangunan tidak akan cukup hanya dari diri kita sendiri maupun orang lain yang hanya berdiri sendiri. Berumpamalah seperti sapu yang terikat kokoh untuk kemajuan kebersihannya, begitu juga dengan seluruh elemen di sekolah ini bekerja sama demi pembangunan arah kebaikan di SMP tercinta. SMP tercinta kita yaitu SMP Negeri 14 Pegersatan yang mudah-mudahan nantinya akan menjadi suatu sekolah yang membanggakan bagi kita semua. Kita semua yuk, kita semua. Kita semua yuk. Coba ya, mudah-mudahan gak mengantuk. Bukan positif saat ibu diguyur terus mengantuk. Tapi nggak apa-apa, diterima dengan ikhlas. Harapan kita semua, semoga kita di SMP 14 ini tetap bersatu padu,
tetap utuh, tidak ada bercerai-berai walaupun kita misalnya ada di mana-mana. Di mana-mana ya? Oke. Di mana-mana, masalah di mana-mana ini kita ketahui bahwa guru-guru kita ini di mana-mana tempatnya. Jadi jauh, semuanya jauh, tapi kita bersyukur dapat berkumpul bersama-sama di sini. Di sini di SMP 14 adalah tempat di mana kita sebagai guru berinteraksi dengan sesama guru dan siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Silakan Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu, semangat semuanya, masih semangat walaupun sudah siang. Baik, di sini saya akan tadi saya sangat tertarik dengan pertanyaan dari Pak Timbul tentang bagaimana cara kita memandang anak, tentang anak yang ibaratnya kita seperti seorang petani yang merawat tanaman-tanamannya. Di sini saya ada satu video yang nantinya mungkin bisa menjawab sedikit keluh kesah dari Pak Timbul tadi. Bisa. Ini adalah satu video, memang videonya animasi, tapi bisa mewakili bagaimana cara kita melihat pada anak-anak kita sebaiknya. Ya, silakan kita amati bersama videonya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya.
Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan cahaya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog-sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih menyempinkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Bentar ya, Azan.
Baik, kita kembali ya. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan dari cerita yang baru saja kita lihat tentang sekolah hewan. Boleh? Siapa? Siap membantu tentang sekolah hewan? Yang baru saja kita saksikan. Pak Manur, ya. Silakan Pak. Baiklah, kalau kita lihat dari sekolah hewan tadi, kalau kita lihat dari setiap individu hewannya, salah satu contoh bebek. Bebek itu pintar berenang. Ternyata bebeknya itu tidak lolos dia di renang, ya. Mungkin ada salah satu penyebabnya tadi selaput renangnya robek, ya. Dan dia terpaksa harus remedial beberapa kali untuk lulus di renang, kan? Kemudian beberapa contoh setiap hewan yang memiliki ciri khasnya, dia pada umumnya mereka itu tidak lolos di bagian bidangnya sendiri, tapi lolos di bidang yang lain dia. Ya. Jadi setiap orang, maksudnya gini nampaknya, kita memiliki suatu skill yang kita anggap kita bisa, ternyata setelah kita lakukan nanti belum tentu dia bisa lulus. Justru yang di lain yang bisa lulus. Ya. Jadi jangan terlalu yakin kita, oh saya bisa ini, belum tentu. Jadi kita harus uji dulu, baru bisa kita yakinkan bahwa kita itu bisa. Ya, mungkin dari cara kita itulah, dari setiap hewan itu harus berlatih beberapa kali supaya dapat dia lulus. Mungkin itu aja saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Manur untuk tanggapannya. Mungkin ada yang lain bisa membantu. Silakan Bu Hana. Baiklah, sekedar menambah sedikit. Dalam suatu sekolahan, taruhlah suatu kelas terdiri dari berbagai macam karakter anak maupun hobi anaknya untuk belajar. Namun sekolah tetap satu padu memberikan kurikulum yang tidak hanya pokoknya satu anak yang pengennya misalnya olahraga, kita hanya olahraga. Kita himpun menjadi sebuah kurikulum yang memiliki semua dari karakter anak-anak kita tersebut, sehingga setiap anak belajar dari hobinya apa menjadi hobi orang lain. Jadi yang hobinya membaca belum tentu memiliki hobi dalam pemikiran matematika. Makanya di sekolah yang mendapat juara itu bukan yang sempurna, tetapi yang memiliki nilai KKM-nya rata-rata di setiap pelajaran. Mungkin itu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Iya, baik sekali Bu Narni. Terima kasih untuk tanggapannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mungkin Ibu presenter? Moderator, moderator. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi nontonnya agak kurang fokus, tapi ini kasus yang sudah biasa kita hadapi, yaitu kata dunia pendidikan, jangan paksakan ikan untuk berlari dan jangan paksakan monyet untuk berenang. Jadi harus kita ikuti apa tadi? Kemampuan anak itu kemampuan binatang itu masing-masing berbeda, punya skill masing-masing. Jadi jangan dipaksakan. Kalau pendidikannya seperti itu salah. Jadi anak atau si bebek tadi disuruh lari, dia tidak akan menang lari, karena memang skill dia itu adalah berenang. Dan kalau binatang yang lain mungkin tidak bisa disuruh berenang, misalnya berlari atau memanjat seperti itu. Jadi apa sih ya, filosofi pendidikan tidak bisa memaksakan anak untuk ahli dalam semua
pelajaran atau dalam semua bidang. Jadi setiap anak unggul pada bidangnya masing-masing seperti itu. Kayak ada sekolah yang sudah menerapkan. Dulu waktu pernah magang itu di satu sekolah, ternyata di sekolah itu tidak hanya juara 1, juara 2, juara 3. Di situ semua pelajaran dikasih juara. Ini juara matematik, ini juara PJOK, ini juara kesenian, ini juara sopan santun. Ternyata semua dikasih juara. Jadi kaget ya pertama, kok juaranya banyak banget. Iya, kita tidak boleh hanya menunjuk juara 1, 2, 3 karena itu sudah menghakimi anak yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, super sekali untuk Ibu Hestri, tepat sekali yang sasarannya. Jadi memang kalau untuk pada kurikulum Merdeka Belajar ini atau di sini kita sebut yang kami pelajari di sekolah penggerak ini, kita harus memberikan kebebasan, artinya kemerdekaan penuh untuk anak, ya, untuk tumbuh menjadi apa yang mereka mau. Makanya disebutkan tadi kalau padi tidak bisa dirawat seperti jagung, atau jagung tidak bisa dirawat seperti durian. Jadi ketika mereka datang ke sekolah ini, mereka sudah seperti sebuah sketsa. Jadi kita bukan menggambar, kita hanya menebalkan saja sketsa tersebut, memberikan warna sehingga sketsa tersebut bisa menjadi sebuah gambar yang indah. Mereka sudah ada backgroundnya masing-masing yang mereka bawa ketika tiba di sekolah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru hanya memupuk tadi seperti video itu, kita tidak bisa memaksakan bebek untuk seperti tupai atau tupai bisa berenang seperti bebek, tidak bisa. Kalau kita memaksakan juga, yang ada kita hanya akan mencederai mereka karena kita memaksakan. Jadi biarkan anak kita tumbuh sesuai dengan motivasinya, sesuai dengan bidang yang sudah ada atau bakat yang sudah ada di dalam diri mereka, seperti itu. Kalau mereka sudah memiliki bakat seperti olahraga, kita kembangkan di olahraga. Kita tidak perlu menuntut dia pun ahli matematika, karena dia sudah memiliki backgroundnya masing-masing, seperti itu. Untuk pendidikan guru penggerak ini memang ketika awal kami dikenalkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bertanya-tanya siapa Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah orang pertama yang memikirkan bagaimana caranya negeri kita ini, Indonesia, bisa merdeka. Bukan merdeka saja dari penjajah, tapi merdeka cara pemikiran, menghindarkan kita dari kebodohan. Itulah Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak pendidikan kita. Ya, jadi mungkin ini saya putarkan satu lagi video sedikit tentang keterkaitan Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu membentuk nilai dan peran guru penggerak serta nanti bermuara menjadi suatu budaya positif. Jadi untuk budaya positif ini muaranya atau fondasinya itu dimulai dari merubah paradigma kita berpikir terlebih dahulu. Cara kita berpikir, cara kita melihat anak. Pada video ini ada benang merah antara awal pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana setelah itu terbentuk peran dan nilai kita sebagai guru, lalu kita merumuskan visi dan terbentuklah budaya positif di sekolah. Ini adalah dasar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, anak berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Pendidikan itu berhamba pada anak, kita sifatnya hanya menuntut. Lalu dari dasar itu dibentuklah suatu nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai kita sebagai guru itu sudah terlihat ada nilai. Nah, dari nilai dan peran itu kita rumuskan menjadi sebuah visi guru seorang guru.
ini ada refleksi sedikit perubahan yang terjadi dari diri saya dari sebelum awal belajar menjadi setelah belajar. Saya bisa memahami tentang disiplin positif dan cara saya berpikir. Ini ada sedikit gambaran perubahan yang terjadi pada diri saya selama mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya yang sama yang tadi dijelaskan, awalnya saya juga salah satu guru yang posisinya sebagai penghukum. Sekarang saya berangsur insaf menjadi lebih baik, menjadi posisi manajer. Memang benar yang dikatakan dari Bu Erlina tadi, tidak mudah untuk berubah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Selagi kita masih mau terus mencoba, kita bisa, yakin kita bisa menumbuhkan budaya positif ini pada sekolah yang kita cintai ini. Baik. Itu sekilas. Saya mungkin tidak akan menjelaskan detail tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak sehingga membentuk suatu budaya positif. Karena tadi menurut saya sudah sangat rinci dan detail dijelaskan oleh Ayunda kami Bu Erlina. Saya lanjutkan saja ya. Di sini ada pertanyaan pemantik memulai kita untuk masuk ke step berikutnya, materi berikutnya, yaitu yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tergantung dari anaknya. Biasanya setuju. Ya, Pak Timbul bagaimana Pak? Setuju Pak? Setuju. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tergantung dari mana anaknya dia memandang. Dan selama ini sih enjoy saja. Ya, baik. Setuju. Iya. Kita jawab dulu untuk pertanyaan sementara. Nanti kita jawab bersama setelah materinya, ya. Lalu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Baru saja dibahas dengan Ibu Erlina. Iya. Nah, sekarang kita bahas dulu budaya positif itu apa. Budaya positif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah melalui disiplin positif. Jadi kata kuncinya di sini, budaya positif bisa tercapai dengan adanya disiplin yang positif. Disiplin yang positif ini sedikit berbeda dengan disiplin yang biasa kita terapkan. Nanti kita bahas disiplin positif itu yang bagaimana. Yang kedua, disiplin positif akan membentuk adanya motivasi intrinsik dalam diri murid sebagai dasar dalam bertindak. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan posisi kontrol yang paling ideal untuk menyemai disiplin positif selanjutnya akan menciptakan budaya positif. Berdasarkan teori kontrol, laku murid ditentukan oleh diri mereka sendiri. Untuk itu, posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang mengajak murid untuk memecahkan masalah, menyimpulkan motivasi intrinsik, dan selanjutnya dapat mandiri mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Posisi kontrol guru sebagai manajer dapat terlihat dari cara guru mengajak murid menyelesaikan masalah dengan restitusi. Implementasi segitiga restitusi merupakan serangkaian tahapan untuk memecahkan masalah. Ini konsep dasarnya kita berpikir, ya. Perbedaan kita berpikir, maksudnya di sini
cara pandang kita ke depan sebaiknya seperti ini. Kenapa seperti ini? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Benar kata Pak Timbul tadi, ini diadopsi dari pemikiran-pemikiran orang-orang ternama yang ada di luar sana, yang dimana kalau teori kontrol atau choice theory ini adalah dasarnya dari William Glasser, dimana disebutkan yang pertama bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Makanya tadi hukuman imbalan itu diharapkan tidak terjadi, karena diharapkan ini motivasi intrinsik yang keluar. Diharapkan anak itu punya kesadaran, di mana yang mengambil keputusan walaupun dapat motivasi dari luar, tapi tetap yang memutuskan itu adalah diri dari orang tersebut. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Makanya kita tidak bisa langsung menjudge anak, kamu salah, kamu tidak benar. Tapi kita harus cari dulu akarnya apa, tujuannya apa dia melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Nah, dalam teori motivasi, tujuan itu ada yang tujuan bersifat ekstrinsik atau dari luar, ada yang motivasi intrinsik yang bagus, dan kita harapkan tumbuh pada anak kita adalah motivasi intrinsik. Kalau yang ekstrinsik contohnya tadi hukuman dan juga adanya imbalan. Nah, kalau motivasi intrinsik ini anak nantinya bisa menghargai diri sendiri dengan cara dia membentuk nilai-nilai universal pada dirinya. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana kita cara membimbingnya? Diawali dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi anak ada aspirasinya. Mereka memberikan aspirasi, membentuk sebuah keyakinan, membentuk sebuah kesepakatan yang nantinya untuk mereka juga. Nanti saya ada videonya, saya sudah coba diterapkan di kelas 7B. Kalau mau berikutnya, kalau sebelumnya berpikir sebelum ada teori kontrol itu modelnya menang kalah. Kalau pada teori yang dicetuskan oleh William Glasser ini modelnya yaitu menang-menang, tidak ada yang kalah, menang-menang. Di mana nanti akan terciptanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak dihadapkan pada situasi dia bebas menentukan pilihan, tidak tertekan, tapi dia tetap bisa menyelesaikan masalahnya. Gimana caranya? Caranya yaitu sebagai guru yang paling baik itu menerapkan posisinya sebagai manajer. Posisi kontrol ini ada 5. Ada 5. Yang kontrol negatifnya yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini tidak dianjurkan. Kenapa? Yang penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena bisa berefek samping, menimbulkan luka batin, menimbulkan frustasi pada anak-anak yang mungkin tidak tahan tekanan. Makanya tidak disarankan. Disarankan guru mengambil posisi sebagai teman, pemantau, dan yang paling bagus manajer. Karena pada posisi manajer ini si guru membimbing anak untuk menyadari kesalahannya dan membimbing anak untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita hanya sebagai pembimbing, ya, seperti itu. Nah, cara melakukan untuk memposisikan kita sebagai manajer yaitu ada pada segitiga restitusi, ya. Yang segitiga restitusi. Apakah posisi sebagai teman dan pemantau salah? Tidak salah. Tapi ada saat-saat tertentu kita memang harus memposisikan kita sebagai manajer. Misalnya seperti pada kasus-kasus anak yang membuat pelanggaran, kita harus memposisikan sebagai manajer. Selain itu, setelah itu kita memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau boleh. Lalu ke berikutnya, realita kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5
5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser ini, yaitu yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, dan yang berikutnya kebebasan. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Baik, saya ada sedikit kegiatan aktivitas yang bisa menguatkan dari teori ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma. Kegiatannya adalah kegiatan kepal tangan. Saya bagikan kertas. Ini aktivitasnya berpasangan, satu kertas untuk 2 orang. Ada yang sebagai A dan ada yang sebagai si B. Ya, berpasangan. Yang sebagai A, silakan menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Jadi seperti ini ya, ditulis. Misalnya yang paling berharga apa? Kayak Anita mungkin handphone yang paling berharga. Anita kepala kayak gini. Pegang erat. Kalau kebesaran boleh dipotong lagi. Kalau kebesaran boleh. Ini dibagi 2. Di kepala di tangannya. Ya. Ditulis benda apa yang paling disayang, lalu dikepal, dipegang erat di tangannya. Ya. Sudah? Sudah? Baik, aktivitas yang kedua. Yang B pasangannya itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja. Bagaimana caranya atau merebut? Bagaimana caranya supaya bisa diambil? Dikelitingin boleh. Bagaimanapun caranya, silahkan gimana untuk mendapatkan bendanya. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, ada yang dapat? 9. Finish ya? Finish ya? Ada yang dapat? Pak Imam dapat? Pakai cara apa tadi Pak? Pakai cara apa? Jangan merayu. Jangan merayu. Ini nggak mau merayu. Pak Dedi dapat? Enggak, iya. Kita lihat ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam aktivitas ini? Apa yang terjadi? Apakah pilihan Anda mau dikasih atau tidak? Pilihan tadi diberikan atau tidak? Tidak. Nah, sekarang siapa yang bisa? Pak Saud tidak memberikan tadi. Apa alasannya? Ya, benda yang ini saya anggap yang paling berharga buat saya, dan mungkin ini bisa petunjuk bagi hidup saya. Ya, gitu. Saya yang beri keputusan bahwa tidak akan saya berikan. Keputusannya karena ini kan ya tadi sama dengan Pak Sisawamanya, sangat berharga dan rahasia. Oh dirayu, oh disuapkan. Ini keputusan saya. Iya, baik. Yang di sini boleh yang memberikan tadi kenapa tidak?
Saya tadi memberikan walaupun itu barang berharga karena Pak Imamnya mintanya dengan kelembutan. Saya paling nggak bisa dengan kelembutan. Kalau saya tadi tidak memberikan, karena ini sesuatu yang berharga sama seperti Pak Manurung, sesuatu yang berharga saya akan pertahankan sekuat tenaga. Ya baik, dengan berbagai alasan mempertahankan dan ada yang rela melepaskan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang memegang kontrol atas keputusan tangan kita? Diri sendiri. Nah seperti itulah pada dasarnya yang terjadi pada kehidupan kita dalam mengontrol anak, ya. Kita yang memegang kontrol atas kepala tersebut dengan alasan tertentu. Kita yang memegang. Jadi kalau di sini posisinya anak yang memegang keputusannya sendiri. Mau jadi apa? Mau jadi anak baik? Mau jadi anak yang aktif mungkin, ya. Nah, dan dari itu juga disebutkan lanjutan dari teori tadi, ya. Dari teori sebelumnya, bahwasanya guru mengontrol murid itu ilusi. Yang kontrol itu anak sendiri. Kita hanya menuntunnya saja, menuntun kodratnya, menuntun motivasinya. Jadi kalau untuk guru mengontrol murid itu hanya ilusi, ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif sangat efektif dan bermanfaat itu juga ilusi, ya. Karena itu tidak permanen, sifatnya hanya sementara. Ketika berharap diberikan sesuatu, dia lakukan. Kalau tidak dapat, dia tidak mau. Makanya dikatakan itu juga sebagai ilusi. Lalu, ilusi bahwa kritik dan membuat anak merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti kita, oh ibu kecewa sekali sama kamu. Apa yang kamu lakukan itu sangat salah, sangat tidak baik. Ibu tidak percaya kamu bisa melakukan ini dan sebagainya. Kita katakan pada anak. Yang ada membuat sikap anak paling dia berbohong saat itu. Oh iya bu, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Karena di sana sifatnya motivasinya dari luar, bukan kesadaran dari dirinya. Kemungkinan untuk melakukan kesalahan lagi masih bisa terjadi seperti itu, ya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi ini. Yang benar adalah kita hanya menuntut, tidak boleh memaksa. Karena kalau kita memaksa, yang ada nanti anak tertekan seperti itu. Selanjutnya, mengubah seseorang adalah menggunakan pendekatan kontrol. Bagaimana caranya? Yaitu bila kita ingin memperbaiki laku seseorang, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, ya. Yang awalnya Anda seolah bisa mengendalikan semuanya, dirubah bahwasanya skema pemahaman filsafat bahwasanya kita tidak bisa mengubah sesuatu apapun kecuali orang tersebut yang mengubah sendiri. Bagaimana cara berpikir kita, cara pandangnya seperti ini. Yang stimulus respon ini cara berpikir lama. Kalau kita menggunakan teori kontrol seperti ini, kita harus merubah cara pikirnya menuju ke teori kontrol. Kalau untuk yang sebelumnya mungkin kita berpikir bahwa semua kebutuhan kita sama. Untuk realita sebenarnya kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Kita harus menilai, tidak sama dengan kita. Kemampuan orang itu berbeda, ya. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sudut pandang orang itu berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pada teori kontrol yang bunyinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita memaksa orang untuk memahami kita, tapi kita coba memahami mereka. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak ada yang dinamakan kesalahan total. Semuanya pasti ada alasan. Begitu juga ketika kita melihat anak kita melakukan suatu kesalahan, maka dari itu kita harus mencari akarnya apa. Permasalahannya itu di mana?
supaya bisa membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri tadi, seperti kepala tangan tadi. Yang memutuskan kita mau atau tidak, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembalikan dari pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak ada pemaksaan. Yang benar adalah harus adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau untuk kontrol semuanya menang, karena tidak ada yang salah dari kita. Akan mencari akar permasalahannya apa. Nah, ini yang sering terjadi, kekeliruan kita dalam menerapkan disiplin. Disiplin itu sendiri sebenarnya berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Tapi dengan peradaban sekarang, perubahan dari waktu ke waktu, ini kata disiplin malah diartikan kita ingin orang lain mentaati aturan yang kita buat. Padahal bukan seperti itu disiplin dari asal kata sebenarnya, dari asal muasalnya. Disiplin ini adalah di mana kita atau membuat orang lain menggali. Kita hanya menuntut supaya orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kebijakan universal tadi muaranya di sana. Jadi dia meyakini kebijakan universal yang ada, yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena kita, bukan dari luar, tapi dari dalam diri orang tersebut. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Jadi di sini maksudnya, tadi ini polemik yang diceritakan Pak Timbul tadi pada pertanyaan yang sebelumnya. Jadi di sini maksudnya muaranya di sini di budaya positif. Sesuatu kalau sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, itu akan ditaati, akan terus menerus. Makanya tadi kata Ibu Erlina harus continue, konsisten dan continue. Kan kita baru istilahnya menyemai untuk budaya positif tersebut. Memang perjuangannya masih panjang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Jadi di sini kalau sudah terciptanya budaya positif, siapa yang mendisiplinkan anak itu? Ya dari budaya positif itu sudah membudaya. Tapi di sini tanpa menekan anak, makanya dibilang merdeka. Anak memiliki kebebasan menentukan tujuannya sendiri. Mau jadi apa saya nanti? Seperti itu. Ini definisi merdeka menurut Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Kebijakan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dari Dr. William Glasser juga seperti disebutkan sebelumnya bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita temukan nantinya. Budaya positif ini mengacunya pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yaitu kita menuntun anak untuk memiliki sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak juga diharapkan mandiri, nanti bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi di sini kita memang betul-betul pada akhirnya muaranya adalah karakter mereka. Mereka menjadi lebih baik dari sebelum mereka masuk SMP kita ini. Setelah keluar mereka memiliki karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi di sini bukan berarti bahwasanya bukan hanya mementingkan dari materinya saja, tapi lebih mengutamakan ke karakternya. Nah, dalam teori motivasi tadi ada 3 ya. Saya ulangi lagi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Ini masuk ke ekstrinsik atau intrinsik? Saya ulangi. Untuk teori motivasi yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini kategori motivasi ekstrinsik dari luar atau dari dalam? Intrinsik. Ekstrinsik. Ya, betul. Ekstrinsik. Yang kedua, kalau untuk mendapatkan imbalan, ini ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik ya. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Intrinsik. Ya, betul ya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini disebutkan dihukum dengan penghargaan. Maksudnya kalau hukuman dan penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek. Nah, ini ada kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Siapa murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Kembali ke teori tadi, karena itu adalah motivasi eksternal. Karena yang memberi imbalan adalah hanya Bu Anas, sedangkan Pak Heru nggak memberi imbalan. Jadi anak itu terbiasa dikasih hadiah. Jadi kalau tidak dikasih hadiah dia mau. Iya, benar sekali ya. Jadi di sini mengapa dikatakan bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas? Seperti itu kejadiannya. Ketika tidak mendapatkan imbalan, ketika tidak mendapatkan hadiah, malas, tidak mau melakukan, enggak. Dan juga penghargaan itu mematikan kreativitas. Mereka hanya tujuannya yang penting dapat hadiah. Bukan mereka ingin melaksanakan sebaik mungkin, tapi yang penting dapat hadiah. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau kita memberikan hukuman atau hadiah, kata Alfikon, itu sebelum kita memberikan kita sudah menjudge bahwa anak itu tidak bisa. Apabila kita sudah menyiapkan hadiah atau hukuman, jadi kita sudah berlaku zalim pada mereka. Kita sudah menjudge bahwa mereka
tidak bisa. Padahal belum tentu mereka masih memiliki kompetensi untuk itu, masih memungkinkan bisa tanpa harus diiming-imingi untuk hadiah. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk menangani pada kasus-kasus anak, kita diharapkan tidak memberikan hukuman, tapi kita bisa mengarahkan berupa konsekuensi. Konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Kalau hukuman itu seperti tadi bisa menimbulkan trauma, bisa menimbulkan luka batin pada si anak. Tapi kalau konsekuensi, anak menyadari bahwasanya saya melakukan ini adalah karena konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Makanya ada perbedaan besar antara hukuman dan konsekuensi. Yaitu kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak terpikir terus, tidak membatin. Anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak bisa menghargai kedisiplinan. Lalu hukuman bersifat paksaan, di sini kalau konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsekuensi diri yang buruk, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan karena dia tidak mau dihukum tadi kesalahan. Anak belajar untuk memenuhi peraturan, marah-marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang terjadi pada anak. Kalau yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya ada anak yang terlambat. Ada anak yang terlambat, sering hari Senin, anak terlambat datang. Lalu disuruh si anak untuk berjemur di lapangan. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Pertanyaannya. Masuk apa dulu guys? Hukuman. Iya, itu hukuman. Ya. Tapi kalau seandainya sebelumnya sudah ada kesepakatan, ya, kesepakatan. Jadi di sini ada kata kuncinya kesepakatan dari anak. Sudah ada kesepakatan sekolah. Anak terlambat, misalnya terlambat masuk kelas, sudah ada kesepakatan kelas, ya. Ditanya, nak, kamu terlambat, kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Iya bu, apa kesepakatannya? Kalau seandainya terlambat, saya jam istirahat menyelesaikan pelajaran saya. Itu konsekuensi. Artinya dia mengambil jam istirahatnya untuk menyelesaikan pelajarannya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Di sini ada kata kuncinya, yaitu ada kesepakatan sebelumnya, ada kesepakatan kelas. Jadi dia tahu, ibaratnya kalau seandainya anak menjatuhkan kelas pecah, dia tahu konsekuensinya. Bu, saya akan menggantinya. Itu konsekuensi. Tapi anak menjatuhkan alat lab atau apa, saya marah, saya menghukum berjemur. Nyambung nggak? Nyambung nggak dengan kesalahan dia? Nah, beda utama konsekuensi dengan hukuman itu adanya benang merahnya. Kalau dia menjatuhkan, dia siap mengganti, itu konsekuensi. Tapi kalau seandainya menjemur, itu tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan. Jadi berbeda jauh dari kesalahan dengan apa reaksinya setelah itu. Ini contohnya, contoh dari hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini masuk hukuman, ya. Berbeda kalau tadi, bu, saya akan mengambil jam istirahat untuk menyelesaikan materi saya yang tertinggal. Itu konsekuensi, ya. Kalau yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu maksudnya hukuman. Coba perhatikan yang terakhir, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu masuk konsekuensi. Kenapa? Nyaut dengan pelajarannya. Ya.
pemanasan itu masuk dalam pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan karena telat, dia tidak nyaut, ya, tidak ada hubungannya, makanya disebut hukuman. Lalu contoh hukuman lainnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi. Karena dia tahu dia salah, dia coret kertas temannya untuk memperbaiki kesalahannya, konsekuensinya dia siap untuk mengganti. Seperti yang kasus Memina tadi, ketika jilbabnya kotor, dia siap untuk mencuci, dia siap menerima konsekuensinya. Jadi makanya pada budaya positif ini kita disarankan untuk lebih mengutamakan konsekuensi, bukan hukuman. Ini motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu memang dari dalam dirinya, kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi apabila anak itu mengalami masalah, apabila kita menggunakan teori restitusi ini, anak bukannya malu kembali ke kelompoknya, tapi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, lebih siap, seperti itu. Karena dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, konsekuensinya dari kesalahan yang dia perbuat. Tapi apabila dia mendapatkan hukuman, bisa saja saya malu habis dihukum, seperti itu. Jadi cap jelek selalu ada. Jadi seperti seolah dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedangkan kalau di sini dituntut anak untuk memperbaiki diri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini tadi ada hukuman dan konsekuensi. Yang lebih bagus di atas konsekuensi yaitu kita cara restitusi, membebaskan anak, memutuskan apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Kalau tadi pada video Memina, kalau konsekuensi mungkin kamu harus mencucinya, dia jilbabnya harus kotor. Tapi anak memilih dengan cara saya belikan aja yang baru. Itu pilihan, ya, itu pilihan. Jadi boleh. Yang paling tinggi itu anak yang menentukan, kesadarannya sendiri, bukan guru. Kamu harus ganti ya. Kamu harus belikan yang baru, bukan. Tapi anak sendiri yang memilih. Bu, kayaknya jilbabnya udah kotornya, lebih baik saya belikan saja yang baru. Itu anak sendiri, motivasi dari dirinya. Itu sudah pada tahap restitusi apabila anak sudah bisa memutuskan sendiri. Inilah yang kita harapkan ke depannya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini mutlak ada pada setiap individu. Kita lihat di sini contohnya, ada kasus ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhan apa yang dibutuhkan anak tersebut? Kita kembali ke sini Pak. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Apa? Kesenangan. Karena dia senang bersenandung. Dia butuh kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Apa? Apa? Kasih sayang, rasa diterima, diperhatikan. Ya. Kasih sayang.
aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Apa? Kebebasan. Dia butuh kebebasan. Lalu aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Penguasaan atau pengakuan. Dia tidak mau dipermalukan, dia mau juga diakui bahwa dia bisa. Kenapa ibu guru menunjukkan gambar saya yang jelek? Yang bagus kenapa tidak ditunjukkan? Jadi dia butuh pengakuan. Nah, di sini posisi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol, ada yang familiar dengan kita yaitu penghukum. Saya sendiri menyadari sebelum mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai penghukum. Penghukum ini seseorang menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata ya. Orang yang akan menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi saya. Awas saja kalau tidak. Kamu itu salah. Pasti selalu kamu yang terakhir. Itu penghukum. Jadi sebelum tahu latar belakangnya apa, kita sudah menjudge anak tersebut salah. Lalu pembuat rasa bersalah ini tidak jauh berbeda dengan penghukum, cuma dia mainnya dengan kata-kata manis, tapi menyakitkan. Jadi kamu tega sekali dengan ibu seperti itu. Ibu tidak menyangka kamu melakukan itu. Yang ada anak kan terasa, oh saya telah membuat kesalahan. Iya bu, saya tidak akan melakukan lagi. Atau bu, saya tadi terpaksa. Padahal dia nggak terpaksa. Mengakibatkan dia bisa berbohong. Seperti itu. Lalu sebagai teman ini kita guru memposisikan sebagai teman. Memposisikan, jadi mungkin kasusnya iya bro, bagaimana ya, bisnis kita bisa tidak seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya baik, mungkin anak bisa mencurahkan perasaannya kepada guru tersebut. Tapi ada kelemahannya, anak jadi ketergantungan. Paling adakan Pak Imam bisa. Pak Imam kan sohib saya. Itu kalau posisinya teman. Jadi anak ketergantungan. Ya. Lalu ada juga posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau ini guru mengawasi. Kita bisa pakai pilihan ini, pemantau. Dan lebih bagus lagi sebagai manajer. Manajer. Jadi kalau di manajer ini kita memandu anak untuk bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Nah ini posisi kontrol. Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit dengan Ibu Erina. Jadi saya tidak akan mengulas lagi. Sudah tadi bahwasanya kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Karena kenapa? Itu berdampak negatif pada anak. Ada yang identitas berhasil, ini ada teman, pemantau, dan yang paling bagus adalah identitas suksesnya kontrol diri sebagai manajer. Nanti kita belajar bersama-sama, karena saya sendiri masih tahap belajar, saya masih sulit sebenarnya untuk menerapkan sebagai manajer, tapi bukan berarti tidak bisa, kita sama-sama belajar. Nah ini ada keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan nanti seperti memaksa, kalian harus ikuti aturan. Padahal sering kan kita dengar slogan, untuk apa anak aturan dibuat? Paling ngedumang anaknya untuk dilanggar. Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah keyakinan, artinya ini aspirasi mereka yang menunjukkan. Bu, sekolah kita lebih baik seperti ini. Jadi ada aspirasi mereka bisa merasa lebih dihargai dan mereka lebih ingat. Kalau mereka sendiri yang membuat, tapi kalau mereka tinggal mentaati, saya lupa peraturan yang mana, seperti itu, ya. Lalu patokannya apa? Keyakinan kelas ini diciptakan. Ini ada video sedikit untuk keyakinan kelas di 7B yang sudah dibuat. Ada 7 poin pada ini. Enggak apa-apa, nanti kita cepat-cepatkan saja videonya. Iya.
Iya, enggak apa-apa. Ini saya menjelaskan sedikit karena anak-anak belum tahu kesepakatan kelas itu apa. Lalu saya menampung aspirasi anak-anak apa saja. Kira-kira yang dibutuhkan peraturan di kelas kita ini, bukan peraturan, kesepakatan di kelas kita ini yang bisa kita jalankan bersama. Di sini ada 7 aspirasi dari anak yang saya tuliskan. Lalu setelah ditampung ke-7 aspirasi itu, disetujui dulu bersama oleh anak, semuanya sudah setuju, maka dibuatlah tulisan, ya. Anak yang membuat, bukan saya, anak yang membuat, lalu ditempel langsung di kelas. Kesepakatan kelasnya seperti ini. Ini kesepakatan kelas anak. Jadilah seperti ini. Kesepakatan ini untuk tahap awal ini tidak perlu banyak, yang penting anak bisa ingat, bisa ditaati, bisa dijalankan seperti itu. Ini peraturan dan keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini yang segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan juga dengan Ibu Erlina. Jadi di sini yang pertama menstabilkan identitas, di mana ketika anak datang, anak kan pasti merasa cemas, takut, khawatir, ibu marah, saya akan berbohong saja. Kita harus menstabilkan dulu emosi si anak. Oh, tidak apa-apa nak, biasa. Kesalahan orang lain juga bisa melakukannya. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Soalnya kita merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah pada posisi menstabilkan identitas, membuat anak nyaman dulu. Nah, setelah mereka nyaman, baru kita ajak bicara tentang kesalahannya. Ya. Validasi tindakan salahnya di mana, supaya anak memahami. Oh iya, saya salah. Karena egonya sudah turun, emosinya sudah turun pada tahap yang pertama tadi. Jadi kita sudah bisa masuk kepada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Oh iya, padahal kamu sudah bisa, kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi yang lebih buruk dari ini, tapi kamu melakukan sudah yang terbaik. Ibu bangga, kamu bisa, tapi kamu harus tahu kesalahannya di mana, seperti itu. Sudah itu baru menanyakan keyakinan. Setelah anak mengakui kesalahannya, oh iya Bu, saya tadi salah. Seharusnya lebih baik lagi kalau saya seperti ini. Kalau kasus saya di sini ada yang keluar kelas, keluar sekolah untuk videonya lupa ya saya masukkan. Oh ini di sini. Sini video restitusi saya. Kita lihat sedikit. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau di sekolah kita kan tidak ada. Persiapan seperti ini akan sangat memudahkan jika bisa minum minuman dingin. Tidak kalau dari keluar, apakah kalian sudah bersih bertanggung jawab dan menghormati orang lain tidak buruk? Bagaimana cara kalian memperbaiki dia setelah terjadi? Nah, di sini pada tahap ini sudah menanyakan bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya, ya. Jadi guru itu membimbing anak mengungkapkan pilihan apa yang mereka pilih, seperti itu. Itu lebih baik. Skenario ini ada 2, jadi 1 saja karena waktu juga yang membatasi kita. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semua kesalahan murni dari saya, semua kebaikan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan
Mungkin itu saja. Nanti jika ada yang kurang jelas kita buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Linda. Kita beri tepuk tangan lagi. Materi lanjutan dari Bu Arlina ditanggung oleh Bu Linda, dan sekarang kita buka lagi sesi tanya jawab atau diskusi kepada Bapak Ibu. Silakan. Kepada Ibu Dina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali pemaparan oleh Bu Linda Aprionita tadi. Saya sangat tertarik dengan budaya positif ini tadi ya. Cuman sekali lagi saya salah guru di sini, masih juga bingung kadang mengatasi anak yang berbeda-beda, yang bermacam-macam tingkah dan kelakuannya. Kadang mereka nggak suka pelajaran saya karena atau nggak buat PR ini dan itulah alasan mereka. Saya tuh ingin sekali supaya anak-anak didik saya ini paham semua dengan pelajaran saya. Kadang saya paksakan mereka itu tanpa tanpa saya tahu dulu, oh ini karakter anak tidak suka pelajaran matematika, tapi saya itu maunya, keinginan saya paham semua dari pelajaran saya matematika tadi. Akhirnya saya memaksakan diri kepada anak-anak didik saya tadi, kepada peserta didik tadi, gimana pokoknya harus bisa dan harus tahu. Jadi gimana menurut Ibu Linda tadi kiatnya supaya anak tadi walaupun berbeda-beda tapi bisa mereka tadi menumbuhkan tadi motivasi intrinsiknya belajar sama matematika. Jadi gimana caranya? Apa tadi saya dengar ada pembelajaran DPRN apa berbeda-beda apa tadi ya? Nah tapi saya itu masih bingung menerapkannya nanti bagaimana. Sementara saya maunya anak didik saya paham semua dari pelajaran saya, walaupun mungkin ini tingkatannya lebih duluan, tapi maunya saya bisa semua mereka itu mengerjakan soal-soal saya tadi. Nah jadi mohon kiatnya dari Bu Linda yang sudah belajar gimana saya supaya menerapkan pembelajaran yang DPRN atau berbeda-beda tadi, supaya anak kita tentunya kedepannya ya lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Linda. Rasanya kalau semua anak atau ada anak yang tidak berhasil tuh pembelajarannya tidak berhasil ya Bu Linda. Apakah salah teorinya atau apa? Ya, terima kasih Bu Dina. Ini memang problem kita hampir menyeluruh pada seluruh guru. Pasti ketika kita di dalam kelas menghadapi anak yang beraneka ragam, beragam karakter, sama seperti video awal, bebek, ada musang, ada tupai, ya. Jadi memang mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Di sini Bu Dina menanyakan bagaimana caranya kiat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar anak bisa semuanya. Kalau untuk semua anak menguasai dengan kemampuannya yang berbeda-beda itu mungkin untuk cara penyerapannya memang ada variasi ya Bu. Makanya kalau di pendidikan Merdeka Belajar ini ada namanya kurikulum rencana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita mengcover semua kebutuhan anak dengan terlebih dahulu kita memahami karakter anak. Seperti kita tahu ini bisanya secara visual, bahwa anak ini maunya kinestetik, bahwa anak ini bisanya audio, seperti itu. Jadi kita pahami dulu karakter anak. Memang ini berat, tapi bukan tidak mungkin. Jadi kita pahami dulu, kita telah dulu, mungkin bisa sharing dulu dengan wali kelasnya, dengan guru-guru sebelumnya yang mengajar di kelas 1 kalau dia kelas 3. Kita sharing dulu anak ini sepertinya bagaimana karakternya. Kita dalami dulu. Kita gali informasi dulu.
Nah, setelah itu baru kita rancang pembelajaran yang pas, yang mengcover jagung bisa tumbuh, yang mengcover padi bisa tumbuh dengan perlakuan yang kita berikan pada satu topik ini. Misalnya topik bilangan, seperti bilangan bulat misalnya. Kita bisa dalam topik ini menumbuhkan, misalnya anak ini dia kinestetik, kita suruh dia jalan pada bilangan di garis bilangan di depan, seperti itu. Jadi di sini memang peran guru atau nilai guru inovatif ini sangat sekali membantu. Makanya guru dibilang jangan sampai gaptek. Guru harus inovatif, harus kreatif, mendesain supaya anak tertarik dulu. Karena untuk sebuah pembelajaran berhasil itu anak tertarik dulu. 10 menit di awal pembelajaran sangat menentukan ending pembelajaran. Jadi kita harus menarik perhatiannya mereka dulu. Jika mereka sudah tertarik, kita baru bisa memberikan sesuai tupoksi mereka, sesuai kebutuhan mereka. Ini maunya yang kinestetik, ini maunya yang audiovisual. Kalau Ibu Dina bisa siapkan video. Makanya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada bisa kita siapkan beberapa konten untuk mereka belajar. Jadi mereka bebas mengekspresikannya. Tapi kembali lagi Bu Dina, bahwasanya kita tidak bisa memaksakan. Seperti bebek kita paksakan berlari bisa mencederai. Setidaknya mereka bisa mencapai ketuntasannya. Tapi kalau untuk super semua itu mungkin sulit. Tapi kita bisa menuntun anak untuk mencapai ketuntasannya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanggapan? Boleh. Pendidikan itu adalah menuntun. Nah, kita cuma menuntun. Tapi kita nggak bisa merubah. Tapi kepalangan pemerintah tanggung, tuntunnya kemana? Karena nggak pakai anak mencari guru tadi. Kalau dari tentukan kayak itu udah langsung tahu kita. Ya. Kemudian yang kedua, budaya positif. Budaya positif ini harus berasal dari dalam diri sendiri. Jadi kita bagaimana memotivasi anak sehingga budaya positif itu tumbuh. Itu intinya dari kurikulum mereka, dan kita coba untuk membangkitkan ini memang sulit. Apalagi Pak Timur udah ngalamin, sulit sekali. Tapi dengan kita memberikan pencerahan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan mengalami perubahan. Bagaimana melakukannya ya terus. Jangan cepat dosa. Hari ini nggak berubah, besok panggil lagi. Kalau orang tua kan hari ini nggak berubah, kalau kata orang kan sabar Nabi 3 kali, sabar Pak Timur 4 kali gitu. Iya, atau 17 kali. Nah ujung-ujung nanti kan nggak mampu dibina ya dinyasakan gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu, mari. Jadi apa yang kita ambil hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita petik yang bagusnya, ya. Yang belum masuk di kita ya kita tinggalkan dulu. Kalau udah masuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa perubahan ke depan. Itu yang dapat kami simpul Bapak dan Ibu, karena udah 1:30. Silakan nanti Pak Ibu pengatur jadwal untuk menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan. Selanjutnya adalah doa. Doa akan disampaikan oleh Pak Dedi Septian. Kepada Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini
dalam rangka melaksanakan acara pengimbasan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Maka oleh karena itu ya Allah, rahmatilah pertemuan kami pada saat ini. Semoga ilmu yang kami dapat hari ini dapat kami amalkan dalam melaksanakan tugas yang Engkau takdirkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami pendidik yang baik, yang mengantarkan siswa-siswa kami menuju ke siswa yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dedi. Selanjutnya kita masuk pada acara terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, marilah sama-sama kita membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Semua rangkaian kegiatan sudah kita laksanakan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam mengikuti kegiatan ini ada kesalahan dalam penyampaian atau tingkah laku, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi implementasi budaya positif di sekolah, saya merasa tersadar bahwa ternyata selama ini dalam menghadapi kesalahan-kesalahan siswa, saya masih berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Padahal, ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa tersebut. Jadi, kedepannya saya berharap bahwa diri saya khususnya dan umumnya adalah semua guru-guru di sekolah dapat memposisikan diri sebagai manajer sehingga siswa tidak merasa dirugikan dan kita tidak merasa berdosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alhami. Saya yang menemani Bu Linda membuat video tentang murid yang melanggar peraturan sekolah. Menurut saya, sikap Bu Linda sangat bersahabat dan membuat kami nyaman walaupun kami membuat kesalahan. Terima kasih Bu telah mengingatkan kami bahwa pentingnya tanggung jawab dan menghormati orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.